Namaku Panji, usia 26 tahun. Aku menjalani kehidupan sehari-hari sebagai teknisi AC, sebuah pekerjaan yang mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang. Tetapi bagiku, ini adalah dunia kecil yang penuh dengan banyak cerita. Bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang selalu memberiku pengalaman baru. Setiap rumah yang aku kunjungi membawa suasana berbeda, dan setiap perbaikan yang kulakukan, membuatku merasa sedikit lebih berguna bagi orang lain. Aku bukan tipe orang yang suka berlama-lama di satu tempat. Setelah pekerjaan selesai, biasanya aku langsung bergerak ke tujuan berikutnya, menikmati kebebasan di balik pekerjaan yang tak terikat waktu. Namun, dalam perjalanan hidup ini, terkadang ada momen-momen kecil yang membuat segalanya terasa berbeda. Sesuatu yang tak bisa direncanakan atau diprediksi sebelum-sebelumnya. Di usia 26 tahun ini, aku mulai merasa ada hal-hal yang lebih dalam hidup ini selain pekerjaan. Kadangkala, aku berpikir tentang masa depan, tentang hubungan yang bisa memberikan makna yang lebih. Tapi, hingga sekarang, aku masih mengalir mengikuti waktu, menikmati apa yang ada di depan mata. Hari itu, aku menerima panggilan servis AC dari rumah seorang pelanggan baru. Sebut saja namanya Sally, seorang perempuan berusia 23 tahun. Rumahnya terlihat modern dan rapi. Dan ketika aku tiba di tempatnya, aku segera disambut oleh Sally, yang tersenyum ramah, memperlihatkan kesederhanaannya meski penampilannya memancarkan kecantikan yang begitu alami. Dia pun memulai percakapan itu. Kamar saya yang di lantai 2, AC-nya bocor dan gak dingin lagi, kata Sally sambil menunjukkan arah ke atas. Aku mengangguk, membawa peralatanku, dan mulai naik menuju kamar yang dia maksud. Setibanya di sana, kamar Sally ternyata begitu tertata, dipenuhi dengan pernak-pernik yang menggambarkan kepribadiannya. Aku mulai bekerja, memeriksa AC yang terpasang di dinding kamarnya. Sementara itu, Sally duduk di meja dekat jendela, mengerjakan sesuatu di laptopnya. Namun sesekali, aku merasa tatapannya jatuh ke arahku. Setelah beberapa saat bekerja, aku berdiri dan berbalik untuk mengambil alat di tas kerjaku. Ketika aku melakukannya, aku melihat Sally menatapku lagi, kali ini sedikit lebih lama. Kemudian, dia tersenyum kecil. Hal itu membuatku jadi sedikit salah tingkah, namun aku berusaha tetap fokus pada pekerjaanku. Udah lama jadi tukang servis AC? Tanyanya memecah kesunyian. Lalu, aku pun merespon, lumayan, sekitar 5 tahun lebih. Kalau ada panggilan seperti ini, ya aku langsung datang, jawabku sambil terus bekerja. Sally mengangguk pelan. Kelihatannya kamu sudah ahli banget ya. Tadi sebelum kamu datang, aku coba nyalain, tapi malah air yang keluar, bukan angin dingin. Aku tersenyum menahan tawa. Tenang aja, nanti aku beresin. Paling beberapa bagian mesinnya perlu diganti, ujarku. Suasana jadi lebih santai. Kami mulai ngobrol soal pekerjaan masing-masing. Dia cerita kalau baru lulus kuliah dan sedang bekerja freelance dari rumah. Percakapan ringan ini membuat pekerjaan jadi terasa lebih cepat selesai. Setelah aku selesai memperbaiki AC, aku merapikan peralatanku. Ketika hendak pamit, Sally tiba-tiba menahan tanganku dengan lembut. Sentuhannya membuatku kaget dan tubuh ini bergetar. Kamu udah kerja keras. Bolehkah kamu istirahat sejenak, untuk melepas lelah sambil minum teh dulu? Aku udah siapin tadi, katanya. Akhirnya aku mengiyakan tawarannya. Aku pun segera duduk di kursi yang berada di dalam kamar itu. Di situ kami duduk bersebelahan. Lalu kembali lagi Sally mulai percakapannya. Aku pernah loh, nemu AC yang isinya sarang lebah di dalamnya. Aku panik banget waktu tiba-tiba lebah-lebah itu keluar, kataku sambil tertawa mengingat kejadian itu. Sally tertawa geli. Bayangin kalau lebah-lebah itu malah ngejar kamu, pasti lari terbirit-birit.
Aku tertawa. Ya ampun, aku sih pasti kabur duluan. Kamu gimana, kalau ada lebah di kamarmu? Jawabku. Sally berpura-pura berpikir sejenak, lalu menjawab sambil senyum iseng, kalau ada lebah di kamar, mungkin aku akan minta kamu datang lagi buat nolongin. Tapi jangan lari ya. Aku menggeleng sambil bercanda, kalau aku datang, terus aku yang malah kena sengat lebah, siapa yang akan nolongin aku? Sally tersenyum jahil, lalu dengan nada menggoda berkata, "Ya, aku sih bisa nolongin, tapi caranya beda, mungkin kayak di film-film gitu." Aku tersenyum penasaran, film-film gimana nih? Sally tertawa kecil, lalu menjawab dengan penuh godaan, "Kamu tahulah, biasanya kan orang yang mau ditolong dicium supaya cepat sembuh." Aku tertawa, tidak menyangka obrolan bisa menuju ke arah ini. "Oh, jadi kalau aku disengat lebah, kamu mau cium aku?" Jawabku. Sally pura-pura berpikir lagi sambil tersenyum manis, mungkin aja, kalau kamu minta dengan baik." Aku merasa jantungku berdegup sedikit lebih cepat, suasana antara kami mulai berubah. Aku memiringkan tubuh sedikit lebih dekat ke arah Sally, lalu berkata dengan nada menggoda, "Gimana kalau sekarang aja, tanpa disengat lebah?" Sally tertawa ringan, matanya menatapku penuh rasa ingin tahu. Dia tidak menjauh, malah justru mendekat sedikit. "Kamu berani coba?" jawab Sally. Tanpa berpikir panjang, aku mendekat perlahan dan mengecup lembut bibirnya. Tak berhenti sampai di situ, kami pun melanjutkan ke arah yang lebih jauh lagi. Dan di situ Sally sempat menolak. "Jangan lakukan itu," kata Sally sembari tangannya mendorong TV buku ke depan. "Sudahlah gak apa-apa kok," jawabku sedikit memaksa. Lalu semua itu terjadi. Dalam keheningan itu, semua mengalir begitu pelan, seperti aliran sungai yang tenang, memenuhi ruang di antara kami. Kamar megah itu menjadi saksi bisu dari kebersamaan yang tak terucap, namun terasa dalam setiap detak jantung kami. Hingga akhirnya semua kerjaanku selesai. "Terima kasih udah mau duduk bareng," kata Sally, memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada suatu kehangatan di matanya, dan tiba-tiba suasana berubah menjadi lebih hening. Kami berdua terdiam sejenak, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam kebersamaan ini. Aku menghela napas, merasa sedikit canggung tapi tak ingin momen ini berlalu. "Aku yang harusnya makasih Sally. Kamu udah baik banget. Biasanya aku cuma langsung pergi setelah kerjaan selesai." Sally menunduk sebentar, lalu kembali menatapku, kali ini dengan senyuman yang lebih lembut. "Kapan-kapan, kalau AC-nya bermasalah lagi, aku tahu siapa yang harus dihubungi." Kami tertawa ringan, tapi dalam hati aku tahu bahwa percakapan ini tidak sekadar tentang AC yang perlu diperbaiki. Ada kesan yang lebih mendalam, meski aku tahu waktu kami terbatas. Namun momen ini akan kuingat, sebagai salah satu hari kerja yang paling tak terlupakan.